Yo yo, halo, selamat datang di podcast Jam Kosong. Tempat ngobrol santai, tetapi makna tetap dalam. Gua Nandana Napis, dan hari ini kita bakal bahas tentang kenakalan remaja, mulai dari bolos, tawuran, dan lain-lain. Sebenarnya kenapa sih itu tuh terjadi? Yuk dengerin baik-baik. Mungkin ini dari diri lo, temen lo, atau masa lalu kita. Di sini gue udah datangin salah satu alumni kenakalan remaja, yaitu Bro. Kenalin ya, gua Fatir. Gimana bro, kali ini kesini datangnya? Ada kendala? Paling macet doang sih bro, di daerah pasar tuh bilang. Jam-jam rawan sih, jam segini. Ya, macetnya. Banyak angkot ya? Ya gila banyak banget. Banyak yang pulang ya? Oke. Langsung pertanyaan aja ya. Siap bro ya. Ya, boleh. Menurut lo, kenakalan remaja itu kayak gimana sih? Menurut gua sendiri ya, Ya. kenakalan remaja tuh kayak anak-anak yang kehidupannya tuh menyimpang. Kayak gak menaati peraturan sekolah, kayak bolos, tawuran, mabok-mabokan, apalagi yang pada sekarang narkoba, banyak apa? Udah mulai ke situ ya? Kenakalan remaja parah. Parah sih. Lu ngalamin? Ya, zaman gua sih dikit lah. Dikit, yakin tuh dikit. Oke. Yang kedua, kenapa sih masa remaja dibilang masa paling rawan? Apakah buat cari nama gitu apa sih? Yang menurut gua pribadi, Hmm. anak-anak masa-masa remaja tuh kayak masih ingin menunjukkan diri lah. Saya pengen cari nama lah, terus apa banyak gaya lah. Ya, kata gue ya, kayak gimana? Nyari jati diri gitu. Apa sih itu manfaatnya kayak gitu? Umur pak, kendaraan. Orang-orang Pengalaman lu. Gua Iya. Buat apa sih? gue sih gua ini ya, gua lingkungan gua yang toksik jadi gua teman-teman gua Tapi keluarga enggak sih? Enggak kan? kalau memang alhamdulillah yang banyak aja yang kayak Kacau. Oke, mulai lagi ya. Kembali lagi pertanyaan. Contoh kenakalan remaja yang paling sering lu lihat di sekitar apa sih? kalau gua paling Di rumah misalnya. ini mah gua yang ngalamin sendiri lah yang dulu Ya. paling bolos bulan Mabok. yang bisa dibilang ya alhamdulillah amin. Obat-obatan enggak? Alhamdulillah waduh tapi teman gua Ada banyak. banyak Kemarin di situ ada yang tawuran deh. yang tawuran banyak sih. Jawaban gua juga Dekat. ya, bisa dibilang gua pernah ikut lah. Ada korban gak sih? Kalau misalkan korban tuh itu tanggung jawab kita atau Pernah kalau banyak. Ini yang paling parah di Jalan ya di Lunang ya tahu. itu wah mana ya? Wah, Oh lu itu pengalaman lu? iya. Waktu kalau nggak salah sama teman gua bertiga, ya 3 bertiga lah. Oh dia Ada teman gua kayaknya kena tangan. Itu PR tuh, PR. tulis. Ya. Sampai ngucap Di ini punggung dalam tuh. dalam tuh tarik sama dia. Gimana korban? Mati. Terus Sampai sekarang tenang gitu enggak? yang tenang belum ketemu lah keluarganya. Meminta maaf secara langsung.
Parah sih. Lu korban ada? Wah, Oke. Lanjut ya. Semua kenakalan remaja itu masuk kriminal gak sih? ya, belum sih. Nggak semua orang itu masuk kriminal sih. Paling yang nggak masuk tuh kayak kenal sih, kayak bolos acara dan sholat jumat. Juga nggak apa ya, nggak ngeliatin di sini kayak orang lain gitu, bermain mabuk-mabukan, tawuran. Nah itu bisa mengkain di sini dari orang lain, jadi bisa lebih aman juga. Oke lanjut ya. Bisa dibedain gak sih kenakalan remaja itu? Kenakalan yang biasa sama yang udah parah. Bisa banget. Kalau yang kayak itu yang dari gue sebut tuh, Yang tawuran gitu, yang ada korban atau yang bolos. Yang bolos itu enggak ya? Bolos ngerokok itu enggak ya? Oke. Obat-obatan ya? Itu udah termasuk ya? parah itu udah parah banget. Ngomong-ngomong nih, lu masih gak sih sekarang? Kalau itu kalau mabuk itu mabuk. Kan gue punya istri, anak, rumah. Asik. Jadi gue punya sekarang mah lebih fokus keluarga sih. Tobat nih, tobat. Tapi kalau ada yang nantangin itu atau apa itu, lu adenin gak? Kalau gue ini sekarang udah gak peduli ya, kecuali dia berani-berani yang lo pernah gagal lah. Kalau kecil gue kayak istri gue, gue main kayak Oke, lanjut ya. Pergaulan tuh seberapa ngaruh sih buat remaja? malu banget sih. Nih kan ada lingkungan yang positif, Iya. semua toksik. Nah kalau kita ikutin lingkungan yang positif, kita juga bakal jadi lebih baik. Kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya Positif. positif itu kayak rajin lah, Suka sholat. salat, ada Alim. alim lah gitu. Kalau yang toksik tuh kayak bolos, mabuk-mabukan, yang awalnya kita tidak tahu. Ya. Jadi bawa sama teman diajak, Jadi pergaulan juga ngaruh ya? soalnya gue masih Pengalaman ya. Kalau oke, lanjut. Media sosial ikut-ikutan nggak dalam kenakalan remaja? Media sosial. kalau teman gue sih jarang lah Kan- medsos. Kan jauh-jauh sekarang tuh ada yang videoin kalau tawuran. Kalau zaman sekarang sih malu banget, karena apa-apa bisa diviralin. Ada anak-anak yang iya, kata gue ya, sok beda doang, tawuran di posisi. Padahal mau cengeng. Padahal kan cengeng, ditangkap. Nah, udah Lu udah pengalaman ditangkap? Hah? pernah gue disuruh Sebulan? Waduh, kenapa tuh? Gara-gara itu? Gak ada cerita gak? Saat apa? Lu habis itu tawuran itu korban ngumpet kemana? kalau itu gue pernah sampai lari ke Lampung tuh, rumah nenek gue. Waduh, Tadi polisi. ceri. Ya gue hampir 2 bulan lah. Selama 2 bulan. Mana nenek lu? Iya. Gak curiga itu nenek lu? Alhamdulillah ada. Terus gimana tuh pas ditangkapnya? Pas ketangkap? Pas ketangkep mah udah lagi tuh. Pas gua lagi nongkrong Ya. tuh kayak ada warga
Nongkrongnya di mana? Di sono, di Lampung atau udah kesini lagi? Ya sini. Udah kesini lagi? Udah ngiranya aman ya? Ya. Terus? Dulu posisinya lagi. Nah, kamu kalau Wih, saja dulu pada jadi kita mau tahu kan. ada polisi gitu? Patroli atau apa? Apa emang nyari gitu? Nyari? Kayaknya di telepon warga. Telepon warga? Oke. Lanjut ya. Tekanan sekolah bisa bikin anak jadi nakal guys. Tergantung orang sih. Kalau dalam keadaan di rumah tuh, keadaan yang baik-baik saja. Kalau di sekolah pun tertekan juga, jadi kayak Gak masalah ya. gak masalah. Kecuali di apa ya, suasana rumahnya tuh berantakan, ditambah Anak broken home ya. kan sekolah gila. Dia. Oh, jadi ditambah lagi dia tuh jadi misi gitu ya. Jadi Kayak- kayak pelampiasannya tuh Kayak gitu. Kayak hal negatif gitu. Tawuran gitu. Oke. Lanjut ya. Kenakalan remaja bisa berdampak ke masa depan gak sih? Pengalaman menurut pengalaman. Misalnya lu sekarang setiap orang sih ngerasain beda. gak? Orang beda-beda sih. Kalau gua sih dulunya gua juga bingung depan gua kayak gimana gitu. Kalau nggak tahu kayak sampai sekarang, bisa alhamdulillah punya bisa sih. Asik. Alhamdulillah gitu. Bisa membagian orang tua gua, keluarga kita bahagia. Tapi kalau kita ini terjebak dalam suatu hal yang negatif, Ya. kalau kita tidak pernah berpikiran berubah, kita akan tetap di posisi yang negatif. Jadi harus diri kita sendiri ya yang berubah. Ada pikiran kita sendiri. Kalau kita ada berpikiran Negatif terus terus. niatin, kalau udah niat banget berubah pasti bisa. Oh bisa. Itu salah satu jalan lu tobat ya. Gua pengen ke orang tulus. Oh, keren tuh. Ada gak bro kenakalan yang lu sesali sekarang? Kenakalan yang lu sesali? Mabok atau nyesal ya? Mabok. Gua pernah nih, kesel banget dulu Kenapa tuh? gara-gara gua butuh duit, temen gua ada yang kebacok. Itu juga dia sebatang kara lah, gak ada orang tuanya, keluarganya pun gak ada. Jadi gua tuh sama temen-temen gua berniat maling dari sebuah toko. Waduh, maling apaan tuh? Oh bisa aja. Ada Kenapa nggak nyari jalan lain sebelum maling itu? nah, itu bilang Udah gelap gitu. udah kepepet banget. Udah pepet. Ada usulan temen gua Maling. maling. Ya udah gua ngelakuin aja. Maling apa itu? Kalau gue tahu. Maling apa ya? AP kalau udah salah. Toko itu, Dia di toko di konter. konter. Dia bobol malam-malam. Dapat berapa tuh? Berapa nih? Gua ngambil sekitar 9 AP lah ada. Nggak apa? Ya, Terus lu jual tuh. jual. Dapat tuh berapa? Bro. Dapat. Nah, nggak tahu sih itu teman gua sih yang jual. Terus nolongin itu buat temen lu. Gua juga. Respect sih bro. Gimana? Ntar. Ya lu solid lah kali kemarin teman lu itu. Cuma Ya. ngelakuin aja yang salah. Ya bantuin tapi cara yang salah gitu. Itu yang sesal kali. Saya lagi gitu. Apa gua itu? aduh. Yaudah lanjut ya. Duh keren sih. Gimana caranya orang tua lebih bisa deket sama anak remaja?
pengalaman lu apa sih yang dibutuhin dari orang tua? Kalau gue pribadi sendiri, gue tuh paling gak bisa dibentak sama orang tua. Gue tuh paling gak bisa dibentak sama orang tua. Oh gak bisa. Itu sama udah. Ya sama sih, gue juga sih sama. Nah, ini orang tua tuh harus lebih gimana ya? Harus lebih sabar lah. Cuma lembut ya? Jangan gas-gas juga bisa. Sama sih gue juga. Mental. Gue juga ngalamin sih. Tapi gue nggak separah dulu ya. Enggak. Gimana ya? Kalau komunitas atau organisasi anak muda bisa bantu gak sih? Misalnya kalau masuk apa gitu OSIS itu misalnya ke situ. Nah, biar ada ini, biar masalah remaja itu gak ada. ya itu tuh lingkungan yang positif. Iya. Kalau kita mau usaha dulu apa? Hah? Ada hal-hal ya. Kalau kita masuk organisasi, Iya. ada OSIS gitu. Iya. Kan itu isinya anak tadi. Iya. Nah, itu bakal ada. Gak bakal ada. Ini juga Tapi ngebantu itu. Bantu gak? banget sih. Soalnya Buat- lingkungannya positif. Buat berubah tuh membantu. Oke. Lu pernah ngalamin atau punya cerita soal kenakalan remaja gak? Udah sih ya tadi ya? Udah. Aduh, yang bikin ini pertanyaan nih. Pesan lu buat teman-teman remaja yang lagi bingung sama hidupnya apa sih? Pesan lu. Saya. Pesan lu menurut lu apa aja? Jangan lakuin ini atau apa? Oh, terakhir ya. Straight. Hidup dulu. Ya udah terakhir. Apa? Pesan lo buat teman-teman. Pesan buat teman-teman di rumah, mungkin ada anak-anak remaja yang masih nonton. Ingat, tugas sendiri. Banyak orang di luar sana yang bisa lo ajak ngobrol. Jangan rusak masa depan cuma karena nyari pelarian. Yo. Cari cara sehat buat ngeluarin emosi lu. Itu sih, cuma itu sih dari gua. Oke. Mungkin udah ya. Cukup sekian. Terima kasih Alpatir Sahwal. Ya bro, kasih ya bro. Oke. Jadi undangan di sini. Ya. Maaf nih, gak ada air, gak ada apa nih. Apa? Sorry. Terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini tentang kenakalan remaja. Semoga obrolan kita bisa membuka mata dan hati bahwa di balik setiap tindakan ada sebab dan akibat yang perlu kita pahami bersama. Kenakalan remaja bukan semata-mata soal pemberontakan, tapi juga tentang pencarian jati diri dan kebutuhan akan perhatian serta bimbingan. Buat kamu yang sedang menjalani masa remaja, ingat, kamu gak sendiri, selalu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan buat para orang tua, guru, maupun masyarakat, mari kita jadi bagian dari solusi, bukan hanya sekedar menghakimi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Gue Nandana Nafis, undur diri, tetap jaga diri, terus belajar, dan jangan takut untuk berbicara karena setiap suara, sekecil apapun, punya arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.